Oke, halo semuanya, selamat malam teman-teman. Selamat hari tanggal 1 kan hari ini. April mau eh, hari ini kita mau ngobrolin tentang e-sports manager dan streamer gitu. Ini Kak, karena kayak suatu kerjaan yang kayaknya beberapa tahun lalu gak terbayang ada gitu loh. E-sports aja, term e-sportsnya aja itu baru gitu ya, baru belakangan. Terus atlet e-sportsnya baru dan sekarang ada manajernya juga. Apakah e-sports ini manajernya kayak manajer-manajer sepak bola lah, manajer olahraga-olahraga pada umumnya? Ini kita akan bahas. Di sini ada Felicia yang jadi manajer ya, manajer e-sport, bakal sharing. Mungkin sebelumnya Vel boleh kenalin diri dulu, Vel. Iya, halo, selamat malam semuanya. Kalau aku ngirim gambarnya, ngirimnya ke warung kopi atau kemana ya, Fon? Kalau aku ngirim gambar. Karir aja karir. Karena kan ini Oh, ke Career ya. Oke. kerjaan. Wait, Career. Iya, sorry. Perkenalkan, nama aku Eugenia Felicia. Biasanya dipanggil Feli. Kalau teman-teman game biasanya manggilnya Feli sih. Eh, dikenal juga sebagai nickname-nya Morpin. Oke. Aku manajer Renaissance dari tahun lalu, dari 2021. Sekarang, mengenai Renaissance itu adalah tim e-sport. Saat ini sih kita masih fokusnya masih di game Mobile Legend. Dan kita punya 8 members. Jadi tim intinya ada 5, terus cadangannya ada 3 gitu. Dengan role yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu perkenalan dari saya. Oke. Thank you Vel udah kenalin eh, tentang apa ya, manajer, pekerjaan sebagai manajer gitu. Nah, tadi gue udah sempet mention gitu, e-sports itu kata-kata yang baru gitu, sesuatu title yang baru gitu, sports gitu. Nah, kalau bisa jelasin sedikit e-sports itu apa ya, Vel? Basically, e-sport is ya tetap kenapa bisa dibilang sampai sport? I mean karena ada prosinnya. Ada dulu kan ya we're just playing game for fun gitu kan. Cuman ya main-main aja gitu, nggak pernah ada sampai ada career-nya, nggak pernah sampai ada jenjangnya ya kalau bisa dibilang ya. Tapi kalau sekarang itu kan ada yang dibilang prosin. It means udah ada atletnya, udah ada kompetitif, udah ada lombanya bisa dibilang. Oke. Jadi karena udah ada lombanya, banyak orang yang dan dengan prize pool yang menarik gitu. Prize pool-nya tuh $1,000 gitu. Terakhir terakhir sih 11.000, $10.000 untuk prosin yang lumayan besar gitu. Jadi karena banyak lomba-lomba yang menawarkan prize pool yang besar, jadi banyak orang juga pengen invest gitu. Sengaja bikin tim supaya uh, fokus di situ dan menang. Dan di satu sisi juga dana tuh bisa balik ya berarti. kemungkinan besar dana bisa balik, bisa. Karena once you reach MPL, ya your level tuh udah nggak sama lagi. Jadi gini, dan akhirnya karena terlalu banyak tim yang not passing MPL, jadi akhirnya sekarang ada MDL. It's di bawahnya MPL. Kalau kalau MDL tuh Mobile Legends Development League.
Jadi tim-tim yang masih kecil, yang masih masih apa namanya? Ya masih belum Istilahnya stabil. pemula ya? Hah? Pemula ya? Iya, Iya, jatuhnya istilahnya pemula. pemula ya? Hmm. Yang masih pemula, yang masih belum stabil, tapi udah ada timnya dan udah berani pede buat nyoba gitu. Ya udah, mereka MDL dulu. Kalau kalau Kak Vel ini sendiri fokusnya tuh di apa sih? Kalau sekarang di game apa gitu? Ada Sekarang fokus itu misalkan jadi manajer tim tim apa, terus fokusnya di game apa gitu? sekarang aku fokusnya di Mobile Legend, Hmm, di tim aku di Renaissance. Maksudnya wow. masih masih kecil banget. Oh my god, masih cimit-cimit lah kalau dibandingin sama abang-abangan sih gitu. Kalau ada istilahnya, Aduh. iya kalau istilahnya kalau di ini ada panggilannya kan, kalau yang jago tuh kan dipanggilnya abang-abangan gitu. Ah, 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 ah. Terus dibandingin sama abang-abangan juga ya jauh, cuman apa ya oke lah, kita udah juara dua kali, udah masuk Waduh. udah masuk grand Udah, final berapa kali gitu. tapi keren loh untuk apa ya? Maksudnya untuk tim-tim kecil sekarang tuh aku lihat kalau di Mobile Legends ya, bahkan kayak bisa ngalahin apa ya, tim-tim gede gitu kalau sparring-sparring kecil pun gitu loh. Ya, Eh iya. Ada ini gak sih kalau menurut Kak Vel ya. ya untuk sekarang itu perkembangan bisnis e-sport di Indonesia tuh kayak gimana sih untuk sekarang itu? Kalau dibilang eh bisnis e-sport tuh sekarang rame banget ya. Apalagi sejak adanya MPL, terus ada M1, ada SEA Games. Maksudnya kalau di lingkupnya Mobile Legends karena udah banyak competitive scene, udah banyak lomba yang kesannya wah gue jadi punya masa depan nih. Player tuh jadi punya perasaan kayak gitu, wah gue punya masa depan nih gitu. Jadi makin rame gitu. Orang tuh dari dari berbagai sisi tuh sekarang udah rame banget, dari playernya jadi banyak yang pengen try hard untuk masuk pro scene, dari sisi dari sisi perusahaan company-nya banyak yang bikin tim gitu. Dari sisi media banyak yang pengen bikin media untuk sekedar ngasih info atau bahkan provide untuk live stream lomba itu sendiri. Terus dari platformnya, oh ini udah ada Lican, udah join Licannya. Oh, udah ada Dimas Halo, nih. Halo, Mas. halo Dimas. Halo. Halo. Oke, Ya, lanjut. Mungkin bisa dilanjut dulu Kak Vel. oh iya, iya karena udah banyak, karena it growing so fast, karena berkembangnya lebih cepat. Jadi orang tuh bahkan yang nggak ngerti e-sport jadi tertarik pengen bikin e-sport, kayak tahu artis-artis tuh kan sekarang banyak banget yang bikin, Ola Ramlan, Raffi Ahmad, Reza Arab sih basicnya gamer emang. Ya kayak Ola Rahman, Raffi Ahmad tuh bahkan sampai bikin tim e-sport gitu. Saking saking mereka tuh see that wah ada potensi nih gitu di sini. Ya sih, kalau aku juga ngelihatnya kayak sekarang artis-artis tuh selain pindah ke sepak bola gitu, ke ini juga kan, ke apa? Ke e-sport juga gitu. Satu dua artis tuh bahkan banyak ya untuk sekarang. Termasuk tadi yang disebutin Kak Vel itu. Nah, eh, untuk sekarang ini mungkin kayak jadi trendsetter juga gitu. Kayak anak kecil kalau ditanya sekarang, cita-cita lu apa sih gitu. Terus sekarang tuh pada jawabnya atlet e-sport gitu. Kalau enggak YouTuber streamer gitu. Pengen jadi gamer gitu. Kayak ngegame tuh sekarang udah jadi bisa jadi kerjaan gitu. Bahkan ada salah satu temanku sendiri ya yang dia tuh joki Mobile Legend itu. Dia dalam sebulan omsetnya bisa nyampe puluhan juta. Aku terus bingung gitu. Itu beneran apa enggak? Ternyata pas dia kasih tahu ininya, ternyata
oh iya dong beneran gitu, omsetnya bisa nyampe segitu gitu. Dan ngomong-ngomong, di sini udah ada Kak Dimas nih. Halo Kak Dimas. Iya, iya, halo. Malam. Eh, halo. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Kenalin ya, nama aku Dimas. Aku ini apa? Jadi streamer di Nimo TV nih. Namanya Lican. Nah itu. Waduh, Laikan. Aku Streamer game apa nih? ngelevin game Mobile Legend juga. Kan ini udah berbau e-sport ya kan ya. Ya ini kan salah satunya kan ada di cabang kayak Mobile Legend kan e-sport ya kan sekarang ini. Meskipun banyak juga cabang yang lain kayak PUBG dan segala macam ya. Cuman di Mobile Legend aja kan e-sport sekarang. Iya, untuk di Indo juga untuk sekarang rame banget ya. Apalagi kan sekarang lagi zaman-zaman MPL gitu, M1 gitu. Terus juga kan sekarang udah dibawa masuk ke apa ya? Ke SEA Games ya kalau nggak salah. Iya, Iya, kasih iya. games. Keren. Betul. Untuk Kak Dimas sendiri, untuk sekarang berarti jadi streamer gitu. Pekerjaan emang streamer Iya, atau ada pekerjaan lain gitu? pekerjaannya cuma jadi streamer aja untuk pemasukan ya. Wow, Betul. keren sih. Ya, alhamdulillah ya. Aku mau nanya nih, suka duka jadi streamer itu gimana sih? Waduh. Suka dukanya ya. Kalau dukanya sih awal-awal itu yang ngerintis ya kamu yang nggak dapet apa-apa ya cuman cari viewer juga cari orang yang apa ya bukan cari viewer sih cari kawan ya kan yang mau support kita gitu ya kan ngerintis ya pertamanya nggak dapet apa-apa ya kuat aja kalau mau kuat-kuatnya sama sih semua ya kan di platform apapun ya juga pasti kayak gitu ya kan mau di YouTube di manapun juga semua gitu ya kan awalnya juga yang nggak ngasilin apa-apa cuman kalau konsisten ya kan ya insya Allah lah ada jalan ya kan jalan untuk untuk mendapatkan pundi-pundi ya kan meskipun yang nggak banyak gitu Sekarang namanya banyak dia apa Lican Geng. Yoi. Waduh. Yoi. sekarang udah lumayan ya. Wah, keren nih. Aku kebetulan nih udah lama banget gitu gak main Mobile Legend. Udah berapa bulan gitu. Udah gak main kan sejak MPL yang kemarin itu aku sekarang udah stop Mobile Legend MPL lagi. yang season berapa, Chan? Nggak ingat? Yang kemarin nih. Aku nggak ingat. Aku sekarang pokoknya yang kemarin. Oh. Berarti reset season juga nggak tahu. Aku nggak tahu. Abis itu kayak aduh udah stop gitu. Oh, Dulu kan kayak sempet main gitu dari pagi nyampe pagi lagi. Terus kadang bantuin temanku yang joki-joki akun kecil gitu kan biasanya kurang partian tuh. Oh. Wah, kayaknya oke nih. Tiklor, X-Glory nih kayaknya nih. Enggak. Aku enggak pernah sampai pick glory, enggak pernah. Oh iya, oke. Aku mungkin mau tanya lagi nih ke Kak Felis ya. Untuk di bisnis e-sport sendiri tuh ada role-role kayak gitu nggak sih? Kayak selain manajer gitu, ada CEO kan. Selain itu ada yang lain nggak sih? Iya, kalau di tim ya, kalau dalam sebuah tim e-sport tuh biasanya ya pasti ada CEO. Terus ada yang manajer. Nah, biasanya manajer itu yang scout talentnya. Biasanya mereka yang cari gitu kan. Baik itu buat coach, buat analis, buat players. Terus biasanya ada yang handle untuk image-nya tim itu sendiri. Untuk ya PR-nya ada istilahnya gitu. Terus sosmed. Karena gedenya pasti dari sosmed kan. So they spend mereka berani untuk spend duit di merchandise juga. Ada yang bagian buat bikin merch-nya buat jualan jersey.
ya itu. Terus kalau dari player sendiri kan ada dari timnya sendiri tuh biasanya consist of manager, coach sama analis. Bener ya Chan ya? Biasanya 3 itu doang ya Chan Hmm, ya? hmm, hmm, hmm. Nih gue ngomong Biasanya Chan, gitu. gue ngomong Chan 2 orang nih langsung yang. Soalnya yang satu Lichan, yang satu Ican. Soalnya. sorry. Waduh, azan. Ya udah Dimas aja gitu. Ya bener ya Kak Dim ya. Iya betul. Biasanya timnya tuh player, manager, coach sama analis. Ya coachnya itu juga ngebantu banyak proses untuk hiring player. Dia kalau analis tuh biasanya mereka tuh pikirin strategi ya bareng sama coach gitu. Gimana playernya mau dikemanain nih gitu. Berarti banyak juga ya. Maksudnya kayak selain buat hobi juga kayak e-sport tuh jadi buat ladang ini juga ya kayak Sedang job bekerja. seeker gitu. Ya. Jadi bukan cuma buat anak-anak ya udah gitu hobi gitu terus dibayar gitu. Itu kan udah one special banget gitu. Terus tiba-tiba kayak ngebuka apa ya pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Jadi kan selain untuk ini hobi, sorry tadi ada ponakanku. Untuk Oke. untuk ini juga kan bisa ngebangun negara juga kan. Nah, terus Betul. terus ini kan kemarin lagi MPL ya untuk sekarang gitu. Biasanya untuk persiapan dari apa ya masing-masing tim sendiri tahu gak gitu Kak Feli sama Kak Dimas ini kayak apa sih yang perlu disiapin gitu menjelang turnamen apalagi segede MPL ini gitu. Oke. Mungkin Kak Vel, apa aku dulu mau menjawab? Ntar kamu lengkapin aku gimana? Oke, boleh. Maksudnya in case aku ada yang miss gitu. Oke, Kak. Oh ya, Dulu, Kak. let me explain dulu ya. In case teman-teman kan mungkin ada yang apaan sih MPL gitu kan? Karena mungkin ada yang karena nggak semua orang main Mobile Legend gitu. MPL ini adalah maksudnya lomba terbesar lomba game Mobile Legend, singkatannya Mobile Premier League yang terbesar di Indonesia. Jadi kayak apa ya? Kayak cup. Maksudnya kalau bola tuh kayak skupnya tuh kayak Persija lawan Persib gitulah intinya. Istilahnya gitu. Mungkin bisa kalau di bola di ini ya. Liga Utama. Iya, Liga Utama. Main League ya. Liga kayak 1, gitu. Liga 1. Ya, Liga 1 itu MPL tuh Liga 1-nya Mobile Legend gitu. Kalau MDL itu yang aku bilang tadi yang Mobile Development League-nya itu Liga 2 istilahnya. Baru di bawahnya ada liga-liga lainnya yang lebih kecil dan biasanya yang kayak gitu perempuan juga ngisi biasanya. Kayak WSL gitu-gitu. Nah, biasanya sebelum MPL ya pasti setiap tim tuh akan menyiapkan timnya, akan nyiapin siapa aja nih yang mau main di season ini, siapa yang mau main di MPL season ini, lock roster, sambil main scrim, latihan, terus mereka juga harus streaming juga gitu kan, ya Chan ya biasanya ya, ya Dim ya biasanya ya. Jadi sambil itu tetap harus sambil streaming. Nanti sambil dilihat sama coach dan analis kayaknya si A nggak bisa main sama si B atau ya gimana lah gitu. Roster masih sangat bisa berganti-ganti di proses itu. Setelah deket-deket MPL, barulah mereka akan announce, setiap tim itu akan announce fix tim yang akan fix anggota tim yang akan ikut. Istilahnya itu lock roster. Nah, baru setelah itu nanti persiapan panjang. Biasanya fans tuh udah mulai seru tuh, udah mulai goreng-goreng, udah mulai taunting-taunting ya kan.
Biasanya habis itu ya udah MPL-nya mulai, ya kan. MPL tuh sistemnya juga nggak kayak lomba biasa yang kayak pakai bracket gitu. Dia tuh sistemnya pakai nama sistemnya gimana ya, Dim? Aku nggak ini deh. Pakai peringkat Itu ya? kayak sistem poin gitu, yang tertinggi Oh yang iya, sistem masuk ya. poin. Sistem Iya, poin kayak sistem di poin. bola ya mirip kayak bola dah. Liga di bola itu kan biasanya yang terdegradasi biasanya kan dua yang bawah. Nah, itu yang atas biasanya lanjut ke liga-liga yang selanjutnya. Misalnya kalau kalau ke mungkin kalau di bola itu kayak champion mungkin juara satu duanya ya kan. Kalau ini enam terbesar kalau nggak salah, enam terbesar tuh Iya, lanjut ke playoff itu. playoff Playoff. dulu, habis itu regular season. Hmm, Nah, gitu. eh, di playoff itu tim tuh berlomba-lomba untuk ngumpulin poin, untuk menang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi mereka bisa di atas, atau at least mereka jangan sampai di dua terbawah deh. Karena kalau udah dua terbawah biasanya nggak ikut regular seasonnya. Jadi berhenti cuma sampai playoff seperti itu. Itu beneran kayak ini ya, kayak sepak bola, kayak sports, apa ya? Gue mau bilang real sports tapi kayak sports yang enggak kayak sports beneran. Gue Betul. kayak gitu ya. Dan itu resmi berarti ya, liga-liga gitu ya. Udah resmi, udah resmi. Oh, udah resmi. Oke. Kalau di Indonesia itu ada berapa kasta gitu? Waduh. Kasta, maksudnya kasta itu Ya itu yang berapa tadi tier-tier. Ya, tier? MPL terus bawahnya ada apa lagi gitu. Oh, ini. Kalau di Indonesia ya, boleh aku tambah ya. Pertama Oke. itu MPL, habis itu MDL, setelah itu di WSL. itu ada ya itu ada yang momen, habis itu bawahnya lagi ada MSC itu. Nah, setelah MSC itu bukannya Asia? Itu bukan apa bukan tuh? Oh, bukan yang ya? M1, yang M1 Singkatannya apa itu tuh? yang Kepanjangannya apa? MSC itu apa ya panjangannya Tak aku cari, lupa. tak cari, tak cari. Oke, Tak oke. cari, santai, santai. Ya, Ya udah, ya terus udah. terus abis MSC apa, Chan? Dim. MSC langsung naik ke itu M1 biasanya. Hype-nya Moba. kurang sebenarnya sih. eh, Kalah sama MC apa mah MC sampai MPL sama MBL. Sorry sorry. iya. MSC itu Mobile Legends Bang Bang Southeast Asia Cup. Jadi Nah, kalau MSC itu levelnya udah satu Asia, seantero Asia. Nanti tim dari oh Malai, tim iya dari iya sorry. Singapura. Iya, makanya di atas MPL ya MSC. Iya itu It's on Asian level sorry, gitu. sorry. Nanti yang di atasnya MSC itu ada lagi M World namanya. Mobile Ya. Legend tapi Mobile Legend juga tapi levelnya tuh udah dunia. Jadi nanti yang dari Brazil biasanya ikut, yang dari Turki gitu-gitu. Udah seluruh dunia jatuhnya. Terus kita tuh patut berbangga juga loh, soalnya pemenang pertama M Series itu Indonesia. Ya M1-nya. M1 kita Indonesia. Iya, M1 Indo, M2 Malai kalau nggak salah ya, Dim ya. Wah, Terus aku ya ya. M3 Filipin. Kan M3 yang M2 kemarin ya, kemarin ya. iya, M3 kan si itu kan, si Blacklist. Ya. Oke. Berarti ada kastanya sampai ke dunia gitu ya. Ya bener sih. Iya, dari Asia ke dunia. Gitu lah ya. Hmm. Level. Oke. Terus dari ini teman-teman ada beberapa nih. Ada yang mau nanya nggak nih soal sport dan kerjaan manajer? Ada yang mau nanya nggak? Gue deh mau nanya lagi nih. Silakan Chan. Iya. Kalau dari kerjaan manajer di apa ya di e-sport sendiri tuh gimana sih, Kavel?
apa kayak manajer-manajer pada umumnya gitu, atau ada yang membedakan gitu antara manajer di sebuah tim e-sport sama di manajer di perusahaan umumnya gitu. Kalau dari sudut pandang ini aku lakukan ya. Ini aku lakukan, maksudnya as a tim kecil gitu, manajer tim kecil. Aku biasanya bantu cari player, terus aku bantu scrim. Jadi kalau teman-teman belum paham, scrim itu adalah kita cari, emang sengaja nyari musuh. Kemarin aku minta tolong sama Dimas, Mas, Chan, ayo Chan bantuin scrim Chan gitu, bantuin scrim buat tim aku bilang. Jadi Ya, memang ya. sengaja cari musuh untuk latihan, untuk coba role, coba strategi, biasanya gitu. Karena apa ya, sebelum turni itu biasanya memang nih, kalau teman-teman lihat, kalau aku udah kirim foto dikit ya. Kalau teman-teman lihat, ini waktu itu scrim sama Lichan sama Dimas. Mana Ini sih? Kirim. aku di itu channelnya di sub yang karir. Nah, Karir. jadi yang di sebelah kanan itu tim aku, MSP 9, Neleil, Baung, Uli sama Erdin. Nah, yang di sebelah kiri itu tim Lichan. Ada Lichan, Kak Indra, Kak Boba, terus ada Kak Danhil juga. Nah, kalau teman-teman yang di atas tuh yang agak sebelah kanan ya. Ada gambar orang kan di situ. Nah, Referee, sebelahnya referee. ya sebelah referee. Nah, sebelah referee itu aku. Itu aku tuh. Jadi tugas aku adalah ngebantuin, aku harus cari timnya dan aku harus kayak ya udah invite-in. Terus abis itu aku make sure aku tetap jadi wasit, karena in case mereka nge-lag, aku harus pause. Harus ada referee supaya bisa di pause gitu. Ada wasitnya ya? Mobile Legend ya, gue baru tahu. Iya, ada wasitnya. Ada wasit. Tuh, nah aku sebagai manajer tugasnya masih seperti itu. Tapi kalau di prosin biasanya kalau di lomba emang ada wasitnya, Chan. Sorry Fon. Jadi kalau apa namanya, kalau nge-lag, kalau nge-freeze, mereka bisa raise hand, bisa angkat tangan, terus nanti wasitnya bakalan oke, pause dulu gitu. Oh. Itu Selain cari gue potong, sorry ya. Gue penasaran dengan wasit ini soalnya. Kalau di pertandingan resmi juga ada wasit nih? Atau pakai sistem aja dari game-nya? ada. Oh, Ya itu tadi, wasitnya bantuin kalau misalnya ada trouble, kita tinggal angkat tangan, nanti mereka bantu. Berarti kalau di pertandingan resmi juga bisa angkat tangan gitu ya kalau misalnya ada trouble ya? Bisa. Oh, oke. Nice. Lanjut. Lanjut. Kan mereka juga, terus kan kita juga, maksudnya kalau wasit itu kan juga mesti announce rules gitu kan. Gak boleh ini itu. Biasanya sebelum turni kita udah dikasih tahu rulesnya. Gak boleh emote, gak boleh ada namanya recall. Jadi kamu gak boleh, istilahnya apa ya, balik ke base di depan musuh gitu. Turni Karena itu jatuhnya sorry. Turni itu turnamen, lombanya. Tapi kita ikut skillnya masih yang kecil-kecil. Kalau Bapak Dimas skillnya udah go international deh, gitu. Oh. Iya, gitu. Jadi ikutnya yang kayak gitu-gitu sih, biasanya yang kecil-kecil. Terus aku terus manajer, tugasnya ya aku regis, aku yang daftar, aku yang handle turninya. Kalau biasanya di turni yang tanpa manajer itu mereka kasih ID player langsung. Jadi musuhnya temenan sama si player itu dulu, satu orang, biasanya perwakilan. Nah, tugas aku, kalau misalnya kita udah temenan, kan kita bisa lihat musuhnya main role apa, hero utamanya apa misalnya. Nah, kan jadi terbaca strateginya. Oh,
nanti di ini aja tuh, di ban istilahnya, maksudnya di nggak bolehin ngepick hero itu misalnya. Padahal hero itu kalau kita pakai tuh oke banget gitu. Nah, kalau dengan adanya manajer, dengan adanya aku, jadi kan musuhnya nggak bisa lihat hero-hero apa yang dipakai sama tim aku, karena mereka lihatnya ya profil aku gitu loh. Jadi strateginya nggak terbaca. Iya, cari player, cari turni, cari scrim, dan atur mereka punya latihan juga. Scrim itu kayak sparring ya, latihan-latihan ya. Oh iya, sparring. Oke. Mungkin banyak istilah-istilah di sini nih teman-teman yang belum ngeh. Kayak kemarin juga bahas product manager, banyak istilah-istilah. Oke, gitu. Jadi ya tadi, jadi tugas manajer itu ya cari teman-teman buat latihan, terus ngatur-ngatur tim lah, terus juga jadi wasit ya kalau lagi latihan gini gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya, Fel ya? Iya, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, sekarang coba kita ke Dimas nih. Dimas kan Iya. streamer nih ya, streamer. Iya. Streamer itu ngapain sih gitu? Kerjaan. Streamer itu apa ya? Ya kita main, cuman kita di live-in. Nah, itu ya. Maksudnya itu ya kita main sambil nge-live. Maksudnya ya bisa dilihat sama orang gitu, banyak orang gitu. Di live-in. Di live. Jadi semua orang kalau yang tahu aku ya bisa lihat. Cuman ada delay-nya juga sih. Jadi nggak aktual gitu. Maksudnya aku misalnya detik 5 aku kesini ya. Orang lihat live mungkin tiba-tiba orang ketemu aku ya terus lihat live aku. Jadi itu ada delay-nya, meskipun delay-nya nggak lama, 5 detik kan kalau nggak salah di Nimo itu. Nah, di Nimo ya? Nimo. Iya, di Nimo TV. Nah, biasanya di sana tuh kan ada yang typing, apa komen itu ya. Misalnya mau mabar atau gimana, atau ngejek ya kan. Wah, cupu nih hostnya gitu aja nggak kena, apa multi, biasanya ulti angin atau ulti tanah ya kan. Biasanya disebut baleng. Gitu ya kan. Atau lagi oleng ya kan, atau gimana, cupu bisa dikatain gitu ya, gitu. Oleng tuh istilahnya kalau lagi nggak ini ya, teman-teman lagi nggak inilah apa, lagi nggak jago ya, lagi nggak fokus. Bau ya, lagi bau iya lagi bau, iya betul. Oke. Ya gitu sih, nyapa viewer ya kan, ya intinya komunikasi lah sama penonton gitu intinya. Tiap ada komen dibaca. Oke, berarti kita main terus ditonton orang gitu lah ya? Iya, ntar di komen-komen apa kayak Twitch gitu ya? Twitch juga ada. Iya, kayak Twitch. Itu lebih ke arah luar sih. Aku kan nggak jago bahasa Inggris, jadi akunya live-nya ya cuma di Nimo aja, di platform Indo. Di platform yang banyak orang Indonya maksudnya. Oh, oke. YouTube juga apa? YouTube sempat kemarin, cuman nggak aku dalam, cuman sekilas saja nge-live di YouTube, itu di Facebook juga. Rata-rata sekarang di mana tuh kalau streamer yang Indonesia ya lah ya? Kalau luar kayaknya Twitch ya. Kayaknya untuk sementara ini yang paling gede ya masih di Nimo kayaknya. Banyak pro player yang pada pindah ke sana, kayak seperti kalau yang tahu siapa ya yang Mia, Pascol. Nah, Pascol itu ya kan, yang dari Facebook akhirnya pindah ke Nimo juga. Terus ada kayak pro player kayak yang mantan pro player ya, kayak Aura, Donkey, dan Marsha dan lain-lain yang tahu itu ya, mantan pro player Mobile Legends ya. Nah, terus streamer juga. Ya, jadi streamer juga. Terus yang sekarang yang masih jadi pro player tapi masih nge-stream juga, itu ada kayak Evos Rek dan lain-lain. Masih banyak sih. Kalau gue taunya Larissa Rochefort. Oh iya, dia nyebut nama, gue nggak tahu. Dim kayak, ih itu siapa? Terus gue Google, tetap gue nggak tahu. Soalnya dia main game.
di googling total. Nah, Dia oke. streamer apa namanya yang tembak-tembakan itu loh. Duh, aku lupa. PUBG. Tapi Bukan satunya. Yang Valorant. enggak FPS. Free Fire, Valorant. Free Fire. Iya, Valorant. Oh, Oh, Valorant. Valorant. Oh, Mm. Aku mau nanya lagi dong. Denger-denger nih ya, katanya nih gaji pro player itu dikit katanya. Terus dan kenapa mereka lebih milih streamer itu karena apa ya? Mereka lebih menguntungkan gitu dari streamer itu, bener gak sih? wah. Aku gaji pro player aku nggak tahu ya, kurang tahu ya gajinya berapa. Kan ada desas-desus kayak gitu tuh. Ya, sebenarnya bukan gajinya yang kecil ya, cuman capeknya kali ya. Aku lebih feeling ke capeknya jadi pro player, soalnya kan biasanya rata-rata pro player itu apa ya, latihannya itu nggak, orang lihat wah ini main jago, itu kan harus hasil dari kerja keras mereka latihan sebenarnya. Cuman kita ngelihatnya aja, oh jago nggak latihan jago. Sebenarnya di belakangnya juga latihannya itu lebih parah lagi. Udah kayak 12 jam nonstop main. Habis itu masih, itu kan kayak yang dibilang sama Kak Feli ya, kayak scrim apa sparring dan lain-lain juga, terus diskusi sama analis sama coach dan segala macam gitu. Evaluasinya. Ya evaluasinya ya kan. Maksudnya gini, kalau Live kerja di lagi, kantor, kalau kerja di kantor itu kan paling cuma 9 to 5 gitu kan. Dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Kalau Mobile Legend, kalau ada satu tim namanya RRQ, mereka tuh 1 hari latihannya harus 12 jam. Ya. Itu juga apa namanya? Satu pertandingan Mobile Legend tuh kira-kira berapa ya, Chan? 15-20 menit ya? Kalau Ya, late game berapa sih? tergantung. Ya, kalau late game di atas 20 menit. Ya. Nah, bayangin aja dalam sehari berapa match yang harus, berapa pertandingan yang harus mereka mainkan untuk latihan gitu loh. Jadi, dan maksudnya ya kayak satu posisi mesti kayak duduk tiduran gitu, lama-lama kan capek, mata juga capek kan, di force terus untuk tangan mata otak tuh capek banget karena harus terus di force untuk dipaksa untuk kerja gitu istilahnya. Makanya beberapa atlet ya kayak Rex sekarang, terus kayak ada Tuturu juga, mereka tuh beberapa masalahnya tuh salah satunya tuh CTS kalau teman-teman ngeh. Jadi CTS tuh penyakit saraf di tangan gitu, Fon. Oh. Oke. Jadi ada satu player yang namanya RRQ Tuturu, Diki namanya. Dia maksa. Carpal syndrome ya, carpal. Iya, carpal tunnel syndrome. Jadi bahkan sampai jempolnya nggak bisa bergerak. Oke. Gitu. Mouse ya. Karena terlalu dipush. Terus ada Aura yang tadi si Dimas ngomong. Aura itu salah satu alasannya berhenti karena jempolnya nggak bisa berhenti bergerak. Tremor gitu. Iya, kayak tremor gitu. Terus kayak sekarang Rek udah mulai, jadi dia punya apa sih yang kita kalau di tangan nih habis lengan di bawah nih apa? Yang buat bertumpu. Siku ya? Oh iya. Dia ngerasain mati rasa mulai dari siku sampai jempol. Jadi sekarang dia fisioterapi gitu-gitu. Itu salah satu resikonya. Saking banyaknya itu ya main diforsir gitu loh, main. Nah, jadi pro player. Terus yang tadi Ican nanya, pro player gajinya kecil makanya mereka streaming, itu betul. Itu salah satu pemasukan terbesar selain brand endorsement dan dari gaji mereka itu sendiri. Itu juga biasanya dipotong sama manajemen ya, Dim ya, bener nggak? Ya, biasanya gitu. Jadi ada juga, ya semua manajemen biasanya memotong ya untuk ngebantu apa perusahaan. Ya kayak itu apa playernya gitu loh, bermudah apa segala macam, jadi semuanya diatur semua lah, jadi terima beres aja tinggal playernya gitu doang.
Jadi nggak mikir apa tinggal main atau tinggal ngapain gitu aja. Yang ngatur semuanya kan dari pihak manajemennya gitu. Hmm. Ya, Ya udah. kayak itulah ya, kayak pemain bola juga lah gitu. Ya, kayak pemain bola udah. Mm. Terus juga kan boleh aku tambah ya, kalau misalnya kan nge-stream itu ya. Nah, kalau penontonnya banyak ya. Nah, misalnya penontonnya banyak, jadi kan nyari WHR itu kan gampang, apalagi apa pro playernya terkenal. Nah, itu kan kerjanya WHR nggak tuh lama. apa, Chan? WHR itu jumlah jumlah kita ditonton tiap jamnya. Tonton orang itu berapa banyak gitu. Misalnya orang masuk 1.000 orang, nah itu hitungnya berarti 1.000 watch hour. Nah, itu watch hour maksudnya rate-nya. Jadi 1.000 orang per jam masuk di roomnya yang orang yang lagi live. Nah, itu kalau misalnya pro player ya, biasanya kan udah terkenal tuh. Jadi kan kenapa pemasukannya lebih besar bisa dibilang gitu. Apalagi jamnya biasanya nggak lama ya kan. Kalau kalian tahu sendiri kan tadi diceritain latihannya kira-kira 12 jam ya kan. Sedangkan kalau nge-live itu mungkin 2-3 jam itu kadang orang udah selesai gitu nyari nyari apa ya nyari nyari penontonnya gitu loh, nyari rate penontonnya gitu. Jadi nggak lama-lama, jadi cuman 2 jam 3 jam. Nah, sedangkan kalau jadi pro player itu kalian harus latihan sampai 12 jam gitu loh, nonstop loh ya, belum istirahat itu. Biasanya gitu biasanya. Biasanya gitu makanya bisa dibilang ya orang-orang lebih ke bilangnya pemasukan dari stream itu lebih besar daripada pro player itu. Itu misal gajinya sama-sama 50 juta misal ya. Jadi pro player, tapi dia harus latihan selama 12 jam. Sedangkan kalau kelas doang ya jadi streamer itu bisa cuma 2-3 jam tiap harinya gitu. Jadi kan lebih enak ya kan sama-sama gitu. Kalau dihitung itu kan sama-sama dapat 10, ngapain kita harus kerja sampai 12 jam ya kan? Mending yang 3 jam atau 4 jam doang gitu kan. Kan mikirnya kan gitu. Ya nggak Ya, sih? bener sih. Ya. Ya. Apa ya? Gue lagi mencoba nyari perbandingan kayak analoginya apa, tapi masih nggak kebayang perbandingan kerjaan. Iya, Mungkin gini, daripada kamu kerja lama dan hasilnya maksudnya sama. tapi ya sama dan tapi pro Ya, player tuh sebenarnya biasanya kan anak muda ya. Jadi mereka tuh it's not only about money, nggak cuma soal uangnya. Mereka juga soal passionnya yang masih berkobar-kobar gitu, masih yang gue pengen main, gue pengen buktiin gitu, gue bisa menang, gue bisa juara gitu, masih yang seperti itu gitu. Once ketika mereka merasa sudah cukup, ketika mereka merasa sudah seperti ada namanya aura, ada seperti Eko, seperti Dangki, seperti Mas Yurino, seperti Koyur, ketika mereka ngerasa gue udah ini nih, gue udah cukup lah achievement gue. Ya udah mereka pensiun, istilahnya mereka retire di usia yang bisa dibilang sebenarnya di usia yang produktif kalau untuk pekerjaan biasa. Tapi kalau di e-sport biasanya umur puluhan itu udah 20-an 25-an ke atas tuh biasanya mereka orang udah mulai pikir mau retire, mau pensiun gitu. Nah, ya udah habis itu mereka setelah pensiun ya mereka fokus streaming dan bikin channel YouTube. Jadi penghasilannya bisa dibilang setelah pensiun lebih besar. Oh, oke. Mm-mm. Ya kayak inilah atlet juga kan, si ya contoh Michael Jordan gitu ya. Waktu jadi atlet benerannya dapat duitnya lebih dikit daripada sekarang bisnis kan, kayak punya klub kayak gitu. Jadi ya begitu, sama ya kurang lebih sama lah sama sports yang bukan ya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas kira-kira manajer apa kerjaannya, streamer
pekerjaannya. Terus tadi juga udah sempet ngebahas dikit ya tentang atlet-atlet dan apa plus minusnya. Ternyata tadi juga ya namanya juga di depan komputer lama-lama juga bisa ya tadi ya CTS gitu, tapi di sisi lain juga bisa dapat penghasilan yang lumayan gitu dengan duduk-duduk doang gitu lah istilahnya, dalam tanda kutip ya gitu. Oke. Nah, gue sekarang mau nanya lebih ke personal kali ya, ke Feli dan Dimas gitu. Kalau selama ini jadi manajer, ke Feli dulu kali ya. Jadi manajer, apa nih suka dukanya gitu? Apa yang menyenangkan jadi manajer dan apa yang enggak gitu? Ada nggak? Kalau dibilang sukanya, ya senang gitu ketika ngelihat anak-anak tuh bisa mencapai sesuatu gitu. Misalnya ketika mereka menang, karena sekarang aku masih sistem yang belum dapat uang sama sekali dari Renaissance. Jadi kalau kita menang pun uangnya 100% kita bagi ke players yang main gitu kan. Jadi lebih ke bangganya karena mereka tuh ternyata, oh mereka bisa sejauh ini. Terus bangga karena anak-anak tuh juga tipe yang mau diajak kerja sama, mestinya lebih senang karena I have a solid team gitu. Aku punya tim yang bagus sebenarnya. Lebih senangnya mungkin kalau sekarang di situ. Dan juga aku kan jadi punya experience, jadi punya pengalaman untuk berkarir di profesional e-sport team gitu kan. Kalau aku punya portfolio, kalau aku punya apa gitu, aku bisa berkarir gitu di tim e-sport gitu ya. Kalau dukanya lebih ke ya anak-anak, namanya aku ngurusin anak, maksudnya ngurusin orang gitu ya. Jadi kadang mungkin aku harus berurusan dengan mereka ketika lagi nggak mood, lagi nggak mau main pel, cari orang lain aja ya. Iya gitu. Iya, mereka bisa seperti itu. Karena maksudnya gini, kalau di tim kecil tuh kan kita nggak punya kontrak, kita nggak punya sesuatu yang bikin untuk memaksa mereka harus main gitu. Lu harus profesional gitu. Ya nggak ada yang kayak gitu. Jadi mereka bisa main sesuai sesuka hati mereka aja. Dan aku yang harus kelabakan kayak bantu cari orang, kadang-kadang bisa nggak tolongin gue cari-cari kemana-mana gitu ya. Puji Tuhan selama ini masih dapat aja gitu kan. Terus kadang-kadang ngekontak musuh, kalau kita menang musuhnya bisa sampai telepon aku buat ngata-ngatain doang. jadi tuh pernah ada satu tim nomor 9 Hayabusa Bali, Dim. Rese banget orangnya. Kan kena berapa tuh? Di bracket yang pertama kan kalah tuh. Tapi kan dia ambil 2 slot. Jadi kita masih ketemu lagi di bracket selanjutnya gitu kan. Di match pertama kali ketemu kita, mereka udah kalah. Terus udah ngata-ngatain aku tuh. Dasar ya gak boleh toksik ya di sini, ya udahlah. Terus miss call terus, weh angkat katanya, mental online katanya kalau ketemu. Terus gue bilang, aku cuman keluarin kartu as aku, oh lu berani kayak gini sama cewek, udah dia diem. Dia berani. Biasa kayak gitu, oh lu berani sama cewek, gue cewek, lu berani sama gue. Sudah, biasanya kalau kartu as udah dikeluarin biasanya sih rata-rata diem gitu. Nah terus ketemu lagi sama dia di bracket yang lebih atas, udah mau menuju final tapi belum sampai final, masih berapa besar gitu. Kalah lagi kan dia sama tim aku. Wah marahnya udah kayak rumahnya gue yang sita tuh. Udah kayak gue nyita rumah dia gitu. Apa ya gitulah, nggak boleh toksik. Terus akhirnya, Mas udah ya, situ kalah situ terima, kalau situ menang saya nggak bakal bacotin situ, bilang gitu. Tapi kalau posisinya kita lagi kalah, aku kan suka ada attitude untuk nge-WA
ininya lagi kan, musuhnya lagi, "Thank you ya Kak, good game," aku bilang gitu. Nah biasanya kalau lagi sombong, musuhnya suka, easy banget deh, suka digitu-gituin. Ya itu mesti tahan-tahan mental aja, mesti terima-terima aja gitu. Gue mau nanya lagi. Rata-rata player-player gini umur berapa sih sebetulnya? Berapa Chan? Berapa Dim? Wah, biasanya sih kisaran ya, kayak biasanya sih umur 14 sampai 15 itu sampai ke umur ya di bawah 30 ya, 20-an lah. Biasanya segitu. Di bawah 30 itu. Udah, Ya. makanya kan aku bilang biasanya mereka retire umurnya udah 25-an ke atas tapi sebelum 30. Gue nggak bisa jadi ini pro player. Masih bisa. Oke. Oke. Bisa, tapi paling karir lu berapa tahun kan gitu. Paling berapa tahun? Maksimal 5 ya. Oke. Iya, maksimal 5 Gua tahun. berusaha sekarang jadi pro player. Iya, Main iya apa gitu. tapi gue masih mikir dulu ya. Oke, lanjut kita ke ini, ke Dimas nih. Suka dukanya Dimas sih jadi streamer. Ya, dukanya ya yang tadi aku cerita ya kan di awal, kayak kalau misalnya ngerintis nggak dapat apa-apa ya kan. Ya udah kerja. Ya kerja bakti. Udah kerja rodi ya kan nggak dapat apa-apa ya. Ya itu awalnya ya kan ngerintisnya yang susah gitu. Terus ya sukanya ya kan nambah teman, iya juga ya kan, terus ya teman mabar, terus ya nambah relasi kawan ya kan, habis itu ya yang nggak bisa dipungkiri satu ya dapat masukan gitu ya kan, untuk sekarang udah dapat masukan ya kan, masukan tetap dari pihak ninya ya, Oke. gitu. Itulah ya. Nah, Iya, bisa lah ya kalau streamer ini jadi sumber pemasukan lah ya. bisa bisa banget, pasti bisa. Oke. Dan apa ya? Mungkin terakhir sih dari gua nih. Kedepannya nih e-sport tadi bilang bisa nih untuk jadi apa ya, suatu karir yang baru gitu. Bisa streamer, mau jadi streamer, mau jadi atlet, mau jadi manajer, kayaknya sih menurut gua bisa jadinya bisa dapat pemasukan gitu. Kalau dari kalian gitu proyeksinya gimana sih ke depan si e-sportnya ini? Kalau dari penglihatan kalian yang lebih into ke e-sport ya, terutama dari soal karir deh. Gimana? Coba Dimas dulu mungkin. Oh, dulu ya, oke. Kalau menurut pandanganku ya, sih itu masih beberapa tahun ke depan ini ya kan masih belum banyak ya kan kayak streamer atau atlet juga gitu ya kan. Ya mungkin masih ke depannya masih bisa lah ya buat untuk apa ya, impian untuk jadi lapangan pekerjaan idaman gitu aja. Nah, itu habis itu apa ya? Ya bakal berkembang pesat untuk beberapa tahun ke depan ini. Cuman nggak tahu ya, mungkin selama game ini hype-nya nggak turun ya masih bisa terus gitu. Aku kan takutnya ngomong oh bakalan lama ini, tapi kan hype gamenya kan nggak tahu kita bakalan tuh masih stabil kayak sekarang ini atau gimana kan ya, tergantung dari pihak Mobile Legends yang ngembangin arah gamenya itu gimana gitu ya. Berarti Kalau cuman gini-gini aja ya ntar bakalan bosen, bakalan orang-orang kan gitu. Jadi bakalannya ntar kalau orang-orang pada bosen kan kayak endorsement dan lain-lain, orang sponsor ke pihak e-sportnya kan juga akan berkurang gitu loh. Jadi kan buat kayak ladang pemasukan bakalan akan turun gitu lah kan istilahnya gitu. Kalau menurut aku gitu sih. berarti masih tergantung juga ya sama game, apalagi kan itu Iya, ya tergantung bukan soal gamenya. brand si game itu. Terus Tapi ya, kalau e-sportnya sendiri kayak game-game apapun ya tetap masih bisa berkembang gitu untuk Iya, ke depan. karena kalau misalnya kita nggak tahu di masa depan ada game yang mungkin akan lebih menarik, yang hype-nya lebih besar. Iya. Jadi kan otomatis juga nggak akan mati gitu. Dan maksudnya kalau dibilang
akan sangat berkembang di masa depan gitu. Karena sekarang bahkan ya kayak klub bola, kayak sport biasa gitu. Brand udah mulai masuk untuk brand-brand tuh sekarang udah masuk ke e-sport gitu, kayak udah mulai sponsorin e-sport gitu, kayak Krating Deng buat Alter Ego, terus Sukro, Popme untuk EVOS, Bisnet, Ayana Hotel Group tuh buat RRQ, seperti itu sih. Jadi kalau bisa dibilang ya it will be bakalan besar sekali sih di masa depan gitu. Nice. Jadi ini ya e-sport ya lumayan ya gitu ya, kayak untuk jadi kerjaan kalau teman-teman misalnya ada yang mau switch atau mungkin di generasi berikutnya ya mungkin bakal banyak lah ini e-sport atlet, manajer, streamer ya. Jangan kaget kalau ketika nanti beberapa 10 tahun lagi atau kapan gitu ketemu kumpul keluarga, keponakan ditanya sekarang kerjanya apa, e-sport Streamer gitu. Iya. Ya sekarang rata-rata yang lulus SMA, yang baru mulai kuliah juga gitu, kayak. mereka mulai ngerintis gitu. Teman-teman di sini ada yang mau nanya soal e-sport secara umum gitu juga bisa. Nih Riri udah buka mic. Iya, mau nanya boleh Kak? Iya. Halo? Kedengeran nggak suara? Oh iya. Oke, udah. Oke. Aku mau nanya untuk Kak Felicia, untuk dari pengalaman pribadi, skill set apa sih yang dibutuhin buat jadi seorang manajer? Aku ngomong suara aku ada nggak? Ada. Satu lagi boleh ya Kak ya? Boleh dong. Aku sekalian aja kali ya sama pertanyaannya ya, biar sekalian jalan. Terus gimana sih rasanya jadi seorang perempuan di industri sports? Kan rata-rata didominasi sama laki-laki ya. Kebetulan kalau perempuan kan jarang banget biasanya jadi BA gitu rata-rata. Nah, untuk pekerjaan manajer sendiri mungkin yang lebih spesifik, gimana sih kerjaannya dibanding dengan sebagai role gender perempuannya? Terus sama mau nanya juga untuk Kak Dimas sebagai streamer. Sekarang kan streamer kan banyak banget ya, apalagi di Nimo sekarang mulai banyak berjamuran. Nah, yang menurut Kakak sendiri, apa sih yang paling penting buat membedakan diri dari streamer-streamer lainnya? Itu aja, makasih. Strategi kamu, Chan. Strategi kamu apa tuh supaya biar beda dari yang lain? Nice. Ya, aku dulu ya, boleh. Kalau dibilang perempuan di industri e-sport memang masih ya paling bener kayak yang dibilang Riri tadi, cuma jadi BA atau jadi brand ambassador atau ya sekarang ada yang jadi player tapi jumlahnya masih lebih banyak lebih didominasi sama yang laki-laki gitu. Kalau ditanya perasaannya gimana, pertamanya aku tuh kaget karena aku nggak pernah, maksudnya take game ini serius gitu. Ya main-main aja gitu, senang-senang doang. Tapi nggak pernah yang serius gitu. Ketika aku berada di sebuah tim yang mostly laki-laki, aku juga jadi agak bingung karena harus ngikutin. Di satu sisi aku harus ngikutin flow-nya mereka, tapi aku harus tahu kapan aku harus tunjukin diri aku sebagai manajer gitu. Misalnya gimana ya? Misalnya aku kan akan ingetin mereka latihan gitu. Misalnya ada satu yang gue nggak bisa pel, ya oke, sekali nggak bisa nggak apa-apa, 2 kali nggak bisa nggak apa-apa, ketiga nggak bisa, biasanya aku akan mulai, lu serius gak sih di sini? Lu mau nggak? Gue bilang. Kalau lu nggak mau, lu bilang biar gue nggak kelimpungan sendiri gitu loh. Aku harus nunjukin ketegasan aku juga sebagai manajer untuk ngatur tim ini, karena meskipun masih ada orang di atas aku, tapi anak-anak itu tetap taunya tuh aku gitu loh. Harus lebih banyak berpikir logika karena laki-laki tuh mainnya logika kan.
jadi udah nggak bisa perasaan lagi, udah nggak bisa, "Lu bayangin perasaan gue sedih lo nggak mau main," gitu. Udah nggak bisa kayak gitu, nggak akan ngefek di mereka, nggak akan ngefek di laki-laki, udah. Harus, harus gimanalah aku supaya dengan logika aku, supaya mereka mau, untuk stay on the line gitu sama aku, ada di jalannya bareng-bareng sama aku. Terus kalau kamu bilang, butuh skill apa aja untuk ada di industri ini, maksudnya apalagi untuk, role manager memang harus punya skill untuk bisa manage tim, manage diri sendiri, dan harus punya mental yang kuat karena kayak yang tadi aku bilang meskipun aku nggak cuman harus ngadepin anak-anak tapi juga harus ngadepin musuhnya yang kadang-kadang rese. Aku pernah dibilang mau disamperin ke rumah lah karena kalah. Gue tahu rumah lo di mana katanya. Ntar gue samperin, terus gue bilang tahu dari mana bos, orang ngechat juga baru tadi siang gitu. suka suka maksudnya ability untuk punya mental yang kuat gitu dalam segala kondisi sih kalau aku sih gitu, dan harus bisa problem solving, harus bisa problem solving karena apa namanya, ketika menemukan suatu masalah ketika player A nggak bisa contohnya, padahal selama latihan dia bisa tapi pas hari H dia nggak bisa, ya aku harus gimana caranya, aku harus muter otak supaya timnya tetap 5 dan tetap bisa main. Seperti itu sih. Dari Dimas. Oh, dari aku ya. Iya. Tanya masalah nge-stream ya. Hal apa tadi ya? Pokok intinya ya, yang ketangkep sih sebenarnya sih hal yang diperlukan buat mau apa ya, biar streamingnya berkembang atau segala macam ya itu, misalnya nunjukin karakter yang beda daripada yang lain. Kan biasanya mereka suka apa, marah-marah kita atau bikin apa tak ketawa atau segala macam, pokok bikin sesuatu yang beda lah biar kita bisa sesuatu hal yang unik lah dari yang lain, maksudnya biar kita itu oh ada tertarikan daripada yang lain gitu loh, maksudnya oh ini lo beda daripada yang lain, bagus nih kayaknya. Tapi ya juga ngikutin pasar dari orang-orang sih, maksudnya orang-orang ini arahnya penonton ini sebenarnya kemana. Misalnya orang-orang biasanya cari yang jago, yang bisa gendong menang gitu. Ya udah kamu belajar aja supaya belajar terus biar jago, biar bisa gendong penonton. Kalau aku sendiri sih aku nampilin karakterku yang misalnya kalau ada komen sering dibaca yang nggak fokus main memang, cuman habis itu ya aku bilang ya kan aku beban terus segala macam ya, ngelawak sendiri ya kan, aku cupu terus kadang miskill pura-pura bilang ya kan nggak lihat kan gitu ya kan, padahal ya orang-orang yang lagi nonton ya pasti lihat ya kan, kita pura-pura aja gitu ya kan, buat mancing Lucu. orang. Nah, untuk ngelucu aja atau ngebadut gitu, intinya gitu sih. Terus open mabar ya kan, maksudnya nerima viewer gitu loh, nerima penonton gitu. Terus ya collab sama streamer yang lain ya, bisa dibilang pansos lah ya, pansos atau ya bukan pansos sih, lebih ke berteman sama streamer lain biar berkembangnya lebih cepat gitu loh. Oh biasanya kan sama kawan biasanya kan ini loh guys ada streamer ini juga, ini bisa minta tolong follow apa kan, biasanya meskipun tanpa kita minta tolong pansos pun kan biasanya dibantu lah, mesti respect sama streamernya biasa gitu. Jadi untuk berkembang lebih cepatnya kayak gitu. Dan satu lagi konsisten ya kan. Kalau awal-awal misalnya udah nggak konsisten, habis itu udah nggak dapat apa-apa juga ya kan, terus mudah menyerah ya. Ya, mohon maaf ya susah untuk jadi streamer yang bisa menghasilkan gitu ya. Kalau cuman stream doang ya streamer biasa banyak, tapi yang official kan nggak banyak gitu loh. Cuman stream doang ya banyak di Nimo, kayak udah berjamur. Cuman untuk menjadi yang
ofisial yang digaji sama Nemo, nah itu menurutku ya gitu. Bikin karakter yang beda, unik, segala macam. Oh, gitu. Gue mau nanya dong, lanjutan ke Dimas gitu. Kalau Boleh. dari Dimas sendiri ada nggak kayak apa yang ciri khasnya gitu kalau dari Dimas nge-stream? Nah itu ciri khasku tadi ya cuman bercanda-bercanda doang aja aku mainnya ya kan. Biar mancing orang itu buat mungkin ketawa atau emosi ya kan. Misalnya pura-pura skillnya ke tanah atau gimana atau kepencet flicker ya kan. Nggak ada apa-apa tiba-tiba flicker yang ngeluarin spell ya kan tiba-tiba. Teleport. Ya teleport Flicker. gitu. Komedi ya. Tiba-tiba teleport ke daerah kosong. Ya gitu. Oh, biar penonton marah-marah. Iya, biar Iya. itu bodoh banget ya itu kasarnya gitu kayak gitu. Gitu aja nggak bisa atau apa tiba-tiba lu kepencet apa segala macam kan untuk mancing aja ya kan. Nice. Gitu yang dapat hal-hal unik gitu ya kan. Oke. Nih Riri udah terjawab pertanyaannya atau mau nanya lagi, Ri? Kepikiran sih barusan mungkin satu kali ya terakhir untuk Kak Felicia sama Kak Dimas, boleh tahu nggak target selanjutnya di industri e-sports apa sih? Maksudnya entah sebagai manajer, entah sebagai streamer, maksudnya ada target nggak mau misalnya mau stream lebih banyak atau mungkin Kak Felicia mau jadi role lainnya gitu, mungkin bisa di-share. Oh, gimana? Dimas dulu apa? Tadi kan aku dulu. Oke. Kalau aku dulu ya, kalau aku sih kedepannya sih ya berharap sih penonton ya lebih banyak yang nonton gitu ya kan, lebih banyak lagi biar pemasukannya lebih banyak kan. Soalnya pemasukan aku dari berapa jumlah orang yang nonton ya kan, gitu. Jadi kalau semakin banyak orang yang nonton, jadi pemasukannya lebih banyak. Nah kalau udah misalnya udah besar gitu ya kan bisa nyambi ke platform yang lain kayak misalnya bikin channel YouTube segala macam dan lain-lain gitu. Ya, kalau dari aku sih harapannya aku pengen punya karir di tim e-sport profesional gitu dengan portofolio aku yang mungkin belum seberapa gitu. Ya, sekarang kan aku sambil membangun portofolio aku lah bisa dibilang begitu kan. Supaya nanti one day gitu ada ketika aku apply di tim e-sport mereka tuh tertarik untuk hire aku gitu sebagai manajer atau mungkin sebagai sosial medianya karena aku ada background dari komunikasi juga kan. Ya maksudnya ya I want to have a career di tim e-sport gitu. Seperti itu sih. Oke. Gimana, Ri? Udah cukup, terima kasih. Gue jadi pengen nanya ke Riri. Riri ada interest ke e-sport atau udah malah jangan-jangan streamer juga? Enggak sih, cuma suka casual nonton aja, kayak nonton MPL, nonton Nimo, kadang-kadang stream. Main juga? Mobile Legend? Main. Oh, nice. Main. Oh, Riri follow Lican, Ri, udah. Oke, habis itu cari di Nimo. Iya, nanti dia open mabar tuh, Ri. Ntar kamu lihat tuh Matilda Oleng, aja gitu. Gitu. Oke. Thank you. Riri udah nanya. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Ya, Ica Cat Girl. Nanya kah? Halo. Oh enggak. Gue yang nggak ada suara. Ada kan? Tapi ya udah. Ada. Teman yang mau tanya soal e-sports, e-sportsan. Aku mau nanya dong. Ini siapa? Oh, Cindy. Halo. Halo. Silakan. Ini kayak out of topic dari manajer, tapi si e-sport sih. Ya. Aku mau nanya ke Kak Felicia nih,
Aku bingung sih kalau di dunia e-sport itu kadang kayak di tiap tim itu mencari brand ambassador itu dengan kualifikasi seperti apa gitu. Kayak aku kayak lihatnya agak bingung kayak kenapa di beberapa tim e-sport itu dia ada berbagai ambassador gitu kayak kita kayak EVOS tuh aku tahu tuh ada 3 atau 4 orang gitu yang jadi brand ambassador. Nah, di timnya gitu tuh mereka mencari kualifikasi brand ambassador tuh seperti apa ya? Terus apakah harus kayak dari jago kayak pro player juga kah atau gimana? Itu balik lagi ya. Oh enggak, biasanya brand ambassador itu malah yang tadinya nggak bisa main. Itu one thing for sure. Kayak contohnya, dan kalau dibilang BA tiap tim tuh seperti apa, itu balik lagi ke karakteristik dari timnya sendiri. Kayak contoh Onyx sama EVOS, mereka cari BA perempuan yang cantik tapi udah punya popularity. Kayak Fior, kayak Kayes gitu kan, sebelum mereka ke e-sport itu kan mereka udah punya popularitas gitu kan. Nah, nanti once mereka streaming, brand ambassador itu kan biasanya streaming juga. Nah, nanti ketika mereka streaming, ketika mereka malah nggak tahu main, tapi mereka kan orang kan tertarik karena lihat mereka cantik gitu kan. Jadi mereka masuk ke roomnya. Nanti ketika mereka nggak tahu main, nanti kan dikata-katain tuh jadi bahan ejekan kayak, oh KS gak bisa main, oh ininya poke gitu-gitu. Itu malah bikin trafficnya rame dan akhirnya jadi pemasukan lagi buat Onyx gitu kan, buat timnya gitu. Terus kayak Alter Ego sekarang brand ambassadornya Nathanael Moss. Nathanael Moss itu bahkan nggak tahu apa-apa soal Mobile Legends. Biasanya cuman main itu fashion kan atau iya, karena kontennya banyak fashion. Tapi kan mesti ya mungkin ya karakteristiknya Alter Ego ya dia pengen cari lain dari yang lain karena kebanyakan brand ambassador tim e-sport itu kan perempuan. Jadi ketika Alter Ego stood up dengan Nathanael Moss gitu, apalagi yang Nathanael tuh katanya banyak kan main Valorant. Jadi kayaknya apa ya, something unique gitu dari Alter Ego gitu. berarti kayak tipikalnya juga either di scouting dari timnya sendiri atau enggak bahkan orang kitanya bisa ngedaftar gak sih Kak kesannya? Oh, kalau ngedaftar sih kurang paham ya. Mungkin bahasanya mungkin bukan ngedaftar. Mungkin bahasanya kayak kita deketin timnya kali. Oh, approach lah ya, approach Iya, kayak kita approach untuk mau nggak gue dengan traffic kita yang segini sebelum kita masuk e-sport, gue mau jadi BA lu nih gitu, bisa nggak? Kayaknya sih mungkin seperti itu konsepnya. I see. Kak Cindy juga ini tertarik dengan e-sport atau kata streamer? Enggak sih, soalnya di lingkungan aku ada beberapa yang saya cukup related gitu lah dengan e-sport, tapi aslinya pun nggak youtuber kayak kalau lewat-lewat ada tahu gitu. Bahkan ada satu temen aku ada yang jadi BA e-sport juga gitu kayak oke, ternyata begini kerja aja oke, kayak gitu. Temennya siapa Kak? Maksudnya kalau disebut kita tahu nggak? Oh, harusnya tahu banget sih. Oh, wis, boleh dong. Spill. Itu juga di grupnya sih yang ini sih. Ini Angel EVOS. Oh, wow. Iya. Oh, Soalnya dia wow. satu SMA sama aku. Oh, wow. Angel itu BA EVOS udah lama banget. Iya, lama banget. Dari kita kelar SMA, ya setahunnya itu dia BA sampai sekarang malah. Iya, sampai sekarang masih jadi brand ambassador EVOS. Dia itu apa namanya? Bisa narik, dia punya ability untuk narik orang sih. Kalau Angel tuh charming, dia tuh menawan. Iya. Cakep loh, cakep baru lihat nih gua. Soalnya juga cakep
populer sih di SMA-nya, kayak no wonder sih. Oh, Profil cari-cari BA-BA ya, esport deh, Fon. Kan Kayak you will be interested. Cakep-cakep. profil dan Cakep. biodata Anastasia Angelica atau Angel. Wih, Cantik Heeh. post e-sport, gua baca lah kalau langsung. Oke. Seru. Kapan-kapan ajak sini kasih di Angelnya buat bahas. Kalau ini ya, salah aku juga kalau kontak juga ya kalau dia kalau nge-request story doang sih. Iya, boleh nih. Oke. Thank you Pak Cindy. Ya, sama. Ditunggu undang Angel. Oke, ada lagi nggak? Masih usaha ya, ditunggu undang Angel Gua gitu. masih usaha mau ngundang Larissa Rocepot ke sini. Waduh, sulit sekali ya guys. Apa lagi nih mau nanya nggak nih? Lagi. Karena udah 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita akhiri nih. 1, 2, 3. Oke. Udah nggak ada yang mau nanya lagi. Thank you buat Feli dan Dimas udah mau sharing-sharing tentang e-sport ini. Gue seneng banget sih hari ini sharing e-sportnya. Kayak gue dapet sesuatu hal-hal yang baru lah tentang e-sport tadi. Mulai dari pekerjaan-pekerjaannya ternyata, dan ini juga menjanjikan ya untuk beberapa tahun ke depannya. Ada penutup gak dari Felicia atau Dimas? Mau ada itu nggak? Nggak ada sih. Udah cukup. Oh itu mau nggak Nimonya apa gitu mau dipromosiin Dimas? Oh, Nemonya aku ketik di mana ya? Disebut aja. Disebut di Chan L-Y-C-A-N. Karir. L-Y-C-A-N. Chan. Li Chan ya. Tulis aja. Iya, L-Y-C-A-N. Nimo. Oke. Kalau mau lihat Kak Dimas streaming dengan ambil pengen marah-marah ya, itu boleh. Halo. Itu kalau target audiensnya suka marah-marah, nah itu target audiens. Kadang-kadang aku juga kalau nonton di chat, ya ampun Chan gitu. Tapi aku tahu dia sengaja gitu. Sukses untuk kalian dalam karir e-sport dan juga thank you teman-teman yang udah hadir di sini di Terima kasih banyak teman-teman udah mau dengerin aku, udah mau dengerin Dimas. Thank you. Dan teman-teman sebelum mengakhiri ini, seperti kita ada after party nih ya. Tadi kalau nonton Nimonya Kak Dimas bisa bikin marah-marah, kayaknya abis ini ada yang mau marah-marah nih. Jadi di sini gue tutup, terus nanti gue lempar untuk after party. Thank you semuanya. Sampai jumpa di sesi kubis lainnya. Jadi goodbye and good night. Bye bye.